Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan suatu podcast yang akan dibarengi oleh teman kita, yaitu Naden Al-Falak dan Saudara Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana keterkaitan demokrasi yang ada di Indonesia. Di mana kan kita juga melihat bahwasanya demokrasi di Indonesia ini penuh dengan kritikan keras dari masyarakat, bahwasanya Indonesia itu sudah tidak berdemokrasi lagi, melainkan banyak kritikan yang masuk terkait yang baru-baru ini pas awal pemilu di 2024, bahwasanya demokrasi yang ada di Indonesia itu sudah tidak berjalan sesuai tidak sesuai daripada apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln mengenai sistem demokrasi yang ada, sehingga kita bisa melihat bahwasanya Indonesia ini penuh kritikan keras terkait masalah demokrasi. Yang pertama yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, bahwasanya di Indonesia sekarang mungkin dibarengi oleh politik. Sini mungkin saudara-saudara yang ada di samping kiri saya mungkin bisa menjelaskan sedikit paham tentang bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana keterkaitan demokrasi yang ada di Indonesia sekarang kalau kita melihat dari sudut pandang Saudara Rahmat. Jadi kalau kita melihat demokrasi yang ada di Indonesia pada hari ini, mungkin itu menghadapi cukup banyak masalah, terutama lagi dalam faktor-faktor politik kita dan juga masalah di tengah-tengah masyarakat, dan banyak masalah yang tentunya menjadi penghambat dari jalannya demokrasi ini, baik itu korupsi, ekonomi, dan berbagai macam hal yang lain. Jadi demokrasi yang hadir hari ini adalah demokrasi yang cacat dan sudah ternilai oleh beberapa pendukung politik. memang seperti yang sedang dikatakan bahwasanya Indonesia itu sudah tidak lagi melihat bahwasanya apa sih makna dari demokrasi itu, karena kan melihat daripada demokrasi yang pure untuk bagaimana menyejahterakan rakyat, dan kan sudah ada di dalam dasar bahwasanya Indonesia itu harus mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pada hari ini kita melihat bahwasanya sudah banyak dinamika yang terjadi di kalangan elit-elit politik sendiri. Mungkin bagaimana tanggapan saudara Naden terkait Indonesia ini ke depannya? Jadi demokrasi di Indonesia ini masih sangat-sangat hangat. Apalagi kita ini baru-baru memilih calon pemimpin pada tahun lalu ya. Kita bisa melihat pada pemilihan tahun lalu itu banyak terjadi masalah pada saat berlangsungnya pemilihan. Dan untungnya tidak terjadi bentrok kayak waktu tahun-tahun sebelumnya. Yang pemilihnya ini, lawan pemilihnya ini, itu clash. Tentunya tidak terjadi kayak begitu ya. Jadi kita lihat sekarang hasil dari pemilihan masyarakat Indonesia kemarin, bahwa yang menang itu Presiden Prabowo dengan saudara Pak Gibran. Yang jadi konsentrasinya di kemarin adalah saudara Pak Gibran ini
itu anak dari seorang mantan presiden yang tahun lalu dewasa. Maka dari itu masyarakat Indonesia akhirnya bilang bahwa ini tuh sebuah nepotisme atau ini tuh dinasti politik. Bagaimana bapaknya ini mantan presiden, terus anaknya lagi yang naik. Itu yang bisa ditangkap juga terkait bagaimana masalah-masalah yang tetap diganggukan oleh masyarakat. Sebenarnya dinasti politik itu sudah berlalu. Betul. Tetapi kan kalau kita melihat bahwasanya memang mantan daripada presiden kita mendorong anaknya naik itu kan semacam yang dikatakan oleh masyarakat Indonesia dan beberapa itu kan dinasti politik. Iya. Tapi ya seperti pada dasarnya itu kembali pada prosedural bahwasanya Indonesia itu dipilih oleh masyarakatnya. Pemimpin daripada Indonesia itu melakukan prosedural yaitu sistem pemilu dan bukan penunjukan langsung oleh Bapak mantan wakil presiden kita, mantan presiden kita, sehingga banyak menimbulkan dinamika-dinamika yang terjadi. Bahwasanya ini di kubu ini yang mengatakan dinasti dan sebelah kan mengatakan bahwasanya ini belum masuk di kategori dinasti politik, kan masih ada prosedural yang dijalankan yaitu pemilu. Tetapi banyak yang sangat kontra terhadap masalah itu. Dan yang paling yang paling eksis yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yaitu riuh terjadi yang besar-besaran dengan aksi besar-besaran terkait kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak terwakilkan dan tidak pro terhadap masyarakat. Bagaimana pandangan saudara terkait riuh yang terjadi yang baru-baru ini? Kan sepertinya juga yang paling dominan dan paling disorot adalah Makassar ya, dan terbakarnya dua gedung Dewan Perwakilan Rakyat kita. Sehingga bagaimana pendapat saudara Rahmat terkait masalah yang ada di Ini kita berbicara tentang kekacauan yang sempat terjadi. Mungkin itu adalah tindakan yang mungkin tepat untuk dilakukan, karena kita melihat bagaimana para pemeran kita itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itu kemudian menjadi teguran atau himbauan kepada pemerintah bahwa masyarakat bisa bertindak, karena kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti ini maka pemerintah akan melakukan sesuatu dengan seenaknya, dan saya rasa hal-hal seperti ini tidak bisa terhindarkan apabila masyarakat sepakat bahwa pemerintah harus dikritik, pemerintah harus diingatkan bahwa mereka berada di atas untuk masyarakat. ya memang tidak lepas daripada masyarakat yang mungkin kesal terhadap banyak politik yang menganggap bahwasanya masyarakat itu dari kalangan bawah itu tidak menguntungkan bagi mereka, sehingga apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln yang tadi saya jelaskan bahwasanya dari rakyat yang untuk rakyat. Nah, memang demokrasi yang ada di Indonesia itu plural, itu dimana kita bisa melihat bahwasanya apa-apa yang saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi pada dasarnya tadi saudara Rahmat menjelaskan bahwasanya elit-elit politik yang ada di negara kita tidak sejalan tentang masalah-masalah tentu ya masalah ekonomi lah, sehingga masyarakat yang ada di Indonesia itu mungkin cukup kesal terhadap pemerintah kita yang ada dengan berbagai macam kebijakan yang digunakan itu mungkin tidak sejalan dengan masyarakat. Dan mungkin apa-apa
publik di berbagai negara itu muncul, sehingga apa di Makassar itu menjadikan sebuah gerakan yang memang cukup tersebar luas di beberapa negara, sehingga apa Nepal yang mungkin kita baru-baru juga lihat bahwasanya setelah yang ada di beberapa kota yang ada di Indonesia itu mungkin terjadi lagi di Nepal, mungkin ada sangkut pautnya dengan melihat periuk yang ada di Indonesia itu menjadi suatu atau bagaimana, mungkin saudara Nadi bisa menjelaskan. Di periuk memang ada melihat bahwasanya warga-warga Nepal itu terus melihat bahwasanya di sini di Indonesia dengan cara itu kita juga bisa lakukan. Kalau menurut saya saudara, apa yang terjadi di Nepal kemarin itu kan awal mulanya dari dibungkamnya masyarakat Nepal oleh pemerintah, yaitu diblokirnya fitur dari media-media sosial. Di Nepal itu dibatasi tuh media sosialnya kemarin, makanya yang menyamu itu insidensi yang menyamu ke pemerintah karena mereka ini dibungkam. Tapi hasil daripada menurutku hasil daripada apa yang warga Nepal lakukan sebenarnya menurut saya itu karena kalau saudara lihat presiden pilihan hidup masih bisa sekolah, bisa tinggal di rumah, tapi diatur sama pemerintah, atau hidup yang bisa bebas. Tapi negara ini hancur seperti Nepal sekarang, pemimpinnya tidak ada, semua swasta semua diborong, dijajah oleh rakyatnya sendiri. Kalau kira-kira kalau saudara pilih yang bagaimana, ingin diatur atau bebas tapi ya rusak negaranya, rusak. Memang sebegitu respon masyarakat terhadap pemerintah, karena kan yang memicu apinya kan pemerintah, yaitu membungkam masyarakat di sana. Mungkin bagaimana saudara Rahmat menanggapi hal seperti itu? Mungkin betul bahwasanya percakapan seperti ini memang harus dihindari, tapi ini kan penyebabnya juga dalam pemerintah. Tapi perlu diketahui bahwa tindakan berlebihan juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu seperti yang dikatakan tadi oleh saudara Naden, bahwa sekarang hidup tanpa ada yang mengatur, apalagi satu negara, mungkin akan sangat kacau. Itu yang perlu dijadikan pelajaran, bahwa ketika kita ingin merubah sesuatu, pikir terlebih dahulu dan sampai berlebihan. Ya mungkin itu yang banyak terjadi di kalangan-kalangan seperti sekarang di masyarakat Indonesia, bahwasanya pemerintah itu harus menyediakan tentang bagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu kemarin di Indonesia tidak seperti itu, barang gedung DPR itu dibakar. Ya, karena kan yang menjadi api perjuangan masyarakat itu terkait kebijakan-kebijakannya. Nah di sini kita melihat dan bincang-bincang untuk bagaimana melihat Indonesia ini bisa sejahtera tanpa ada kekacauan lagi dan hidup yang mungkin terlalu berlebihan lah di masyarakat, karena kan itu sampai di ranah internasional. Mungkin terkhusus pemerintah kita ya harus mengambil langkah yang lebih efektif untuk melihat apa saja kebijakan-kebijakan yang bisa terpenuhi dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, dan ada beberapa juga masyarakat ini ikut pro terhadap pemerintah, bahwasanya pemerintah itu tidak salah, pemerintah itu tidak begini dan begini. Dan
kan sebetulnya provokator. tapi kan sebetulnya juga ada suatu gerakan yang memang supaya masyarakat sadar bahwasanya kita tidak boleh digerakkan oleh satu pemerintahan yang memang tidak pro terhadap kita.